Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Badarudin, jabatan fungsional ahli pertama Teknik Jalan dan Jembatan di instansi PUPR Kota Bima, akan menyampaikan tugas individu Latsar CPNS Kota Bima 2021, yaitu isu kontemporer penghapusan jabatan struktural. Tutor kali ini yaitu Ibu Nur Hikmah, SIP MHUM. Saya dari angkatan 44 kelompok 4. Ini mind map yang saya buat untuk isu kontemporernya, yaitu dengan sesuai dengan tema yang saya pilih, penghapusan jabatan struktural. Itu mind map yang pertama itu dengan cara isu kritikal dibagi tiga: kontemporer, berkembang, dan potensial. Dihadapi dengan modal insani dan diidentifikasi dengan kemampuan environmental scanning, problem solving, berpikir analisis, dan dipahami dengan isu scan, yaitu menggunakan media scanning, existing data, knowledgeable other, public and private organization, public large, dan dipilih menggunakan metode USG, dan dianalisis sebab akibatnya menggunakan Fishbone, dan terakhir itu diselesaikan atau alternatif rekomendasi. Untuk yang pertama itu isu kritikal, yaitu bagi tiga tadi: kontemporer, berkembang, dan potensial. Kontemporer sendiri Pemkot finalisasi penghapusan jabatan struktural. Berkembang, pelantikan jabatan fungsional diharapkan akhir tahun 2001. Potensial yaitu perubahan sistem kerja. Di sini untuk kemampuan mengidentifikasi, yang pertama itu environmental scanning, menafsirkan data-data yang sudah ada. Problem solving, menyelesaikan masalah. Analisis, berpikir secara terarah. Yang selanjutnya itu yaitu kita memahami dengan isu scan, penelusuran isu. Yang pertama dengan media scanning. Suara NTB dialihkan ke fungsional. Pemprov akan hapus 711 jabatan eselon 4. Existing data, Pemkot Mataram telah memfinalisasi penghapusan jabatan struktural eselon 3 dan 4. Usulan akan diverifikasi dan data kembali diserahkan ke kabupaten atau kota. Knowledgeable other, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram lalu Samsul Adnan yang menyampaikan tentang memfinalisasi penghapusan jabatan struktural. Yang keempat itu Public and Private Organization, bagian kepegawaian PUPR Kota Bima. Yang itu yang saya pilih ya. Dan yang kelima itu Public Pledge, yaitu ASN PUPR Kota Bima. Selanjutnya kita memilih isu menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Di sini metode ini menggunakan parameter dari angka, yaitu angka 1 sampai 5. Yang pertama itu 1 tidak mendesak, 2 kurang mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 itu sangat mendesak. Langsung aja ke isu yang pertama, Pemkot finalisasi penghapusan jabatan struktural. Secara urgensinya itu masuk poin 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5, jadi skornya itu 15. Yang kedua itu pelantikan jabatan fungsional diharapkan akhir tahun 2001. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, jadi total 12. Dan yang terakhir itu perubahan sistem kerja, urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 5, skor jadi 14. Selanjutnya kita menghadapi dengan modal insani. Yang pertama itu intelektual. Intelektual sendiri yaitu pengetahuan dan penerapan tupoksi jabatan ASN. Maksudnya di sini secara intelektualnya harus mempelajari kembali atau pengetahuannya atau mengingat kembali tupoksi jabatan ASN. Yang kedua itu emosional. Para ASN cenderung melakukan tugas seperti kebiasaan lama sewaktu struktural atau secara rutinitas selamanya. Secara sosial, perubahan posisi dari sebelumnya. Maksudnya di sini perubahan posisi ini dari misalnya jabatan sebagai kasih, setelah perubahan ini dia jabatannya sama rata seperti staff-staffnya dahulu. Jadi dia udah nggak ada kasih seperti dulu lagi. Yang keempat tuh ketabahan, melakukan pembelajaran kembali terkait tupoksi jabatan. Jadi merefresh kembali. Intinya harus tabah untuk belajar kembali apa yang sudah dipelajarin dahulu. Yang kelima itu etika, berjiwa besar untuk menerima keputusan. Karena perubahan jabatan tersebut, jadi seseorang yang telah memiliki jabatan setelah adanya ini jadi sudah nggak memiliki jabatan lagi dan sama rata jabatannya seperti fungsional umum yang lainnya. Yang keenam, kesehatan, perlu adanya kekuatan fisik dan mental. Maksudnya di sini
dengan adanya perubahan tersebut, setiap orang harus memiliki kesehatan fisik dan mental untuk menerimanya. Nah, selanjutnya kita proses analisis menggunakan fishbone, ya, metode fishbone, yaitu sebab akibat. Nah, di sini saya menggunakan dua parameter, yaitu internal dan eksternal. Internal sendiri ada gengsi, semangat, tanggung jawab. Yang eksternal itu ada lingkungan, organisasi, politis, ekonomi. Yang internal, gengsi. Maksudnya di sini gengsi itu sebenarnya harus merelakan lapang dada untuk menerima keputusan tersebut. Yang kedua itu semangat, jadi lapang dada tersebut dia harus meningkatkan semangatnya supaya tetap melaksanakan dengan rutinitas yang baru. Tanggung jawab, apapun keputusan dari atasan harus benar-benar dipertanggungjawabkan secara individu dan organisasi. Dan yang kedua itu eksternal secara di lingkungan. Mungkin yang dahulunya dia punya posisi, sekarang setelah adanya ini dia udah sama rata dengan yang lainnya. Secara organisasi di sini mungkin dari pihak BKD atau yang pihak-pihak terkait belum menjelaskan penjelasan lebih lanjut atau pendampingan lebih lanjut tentang adanya perubahan itu. Maksudnya adanya perubahan, jadi apa aja yang harus dilakukan atau tahapan-tahapannya. Yang secara politis, di sini jabatan-jabatan ini jadi tidak ada istilah orang buat ini punya jabatan-jabatan politis lagi dengan adanya sistem penghapusan jabatan struktural. Secara ekonomi mungkin yang dulunya itu ada jabatan kasih atau sebagainya kan, otomatis dia sudah tidak ada tunjangan-tunjangan jabatan seperti yang dahulu. Nah, akibat dari ini ASN kembali melaksanakan rutinitasnya. Jadi walaupun ada perubahan, dia tetap melaksanakan apa yang sudah dilakukannya sejak dahulu. Dan yang kedua itu kepercayaan diri berkurang. Mungkin dengan adanya penyetaraan ini, jadi dia nggak punya jabatan, jadi kepercayaan dirinya berkurang. Yang ketiga itu tidak adanya percontohan bagi jabatan fungsional yang baru. Jadi maksudnya di sini karena perubahannya tiba-tiba untuk anak yang baru-baru masuk seperti saya sendiri, ya, jadi tidak ada pendampingan di sana. Karena di instansi tersebut tidak ada satupun yang bisa mencontohkan atau belum ada. Yang keempat itu tidak sesuainya pelaksanaan tupoksi. Jadi dengan belum adanya kepemahaman tentang jabatan fungsional ini atau belum pernahnya melaksanakan jabatan fungsional ini, jadi mau nggak mau ya karena kembali ke rutinitas, jadi jabatan-jabatan fungsional terbaru ya tetap melaksanakan rutinitas saja, tidak sesuai dengan tupoksinya yang baru. Nah, yang terakhir, alternatif rekomendasi. Nah, yang saya ambil di sini yaitu perlu adanya pengawasan dan pendampingan setiap dinas dari BKD. Jadi perlunya pengawasan lebih ditingkatkan lagi dari pihak BKD-nya supaya setiap dinas itu bisa melaksanakan dan tidak kebingungan dalam pengaplikasian atau pelaksanaan perubahan tersebut. Mungkin demikian dari saya. Pasti banyak kekurangan dari saya karena ini masih baru mencoba dan belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.